Bang, kenapa travelnya itu nggak booking dulu sih Bang? Dari awal modal dikit kek. Assalamualaikum jamaah sekalian, ini ada menarik nih ya. Ada yang pertanyaan yang masuk ke berandanya Bang Isa dan insya Allah ini bermanfaat banget dan ini banyak banget terjadi, permasalahan ini banyak banget terjadi bagi jamaah. Ya sebenarnya kesalahannya bukan di jamaah sih, karena jamaah sudah melakukan pembayaran dan jamaah sudah pelunasan malah. Tapi apa yang terjadi? Keberangkatannya ditunda-tunda ya, bahkan sampai nggak berangkat. Itu sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya yang salah tuh siapa? Muasasahnya kah? Visanya kah? Travelnya kah? Atau hotelnya kah? Ya. Nah, ini kita akan bahas. Insya Allah kita akan bahas ya secara tuntas supaya jamaah paham ya, supaya jamaah yang pertama paham dan travel umroh ya semuanya juga harus ya kita ya jangan gitulah ya sama jamaah. Ngeri ya, ngeri kalau kita macam-macam sama jamaah. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bisa dijawab di video Ustadz, kenapa umroh ditunda-tunda ya Ustadz dari pihak travelnya. Katanya tanggal sekian mundur lagi, terus mundur lagi. Mungkin ini pengalaman saya saja, mungkin ini bukan pengalaman saya aja Ustadz. Orang lain juga ada yang mengalami. Bener ya, ini dari Ruli Amalia Faizin ya. Kalau ada yang pernah ngalamin coba komen. Sebenarnya ya kalau misalnya jamaah sudah melakukan pembayaran, apalagi jamaah sudah melakukan pelunasan kepada travel umroh ya, harusnya ya travel umroh itu sudah bisa membookingkan flight penerbangan jamaah. Contoh misalnya mau dibuat di tanggal contoh ya 15 November. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, bagusnya memang jamaah tanya dulu ke travelnya ya. Bang Isa kan nggak tahu nih travelnya mana gitu kan, kita nggak mau suzon juga gitu kan. Nah, bagusnya tanya dulu ke travelnya, Pak ini kenapa diundur kenapa gitu kan. Sebenarnya ini ada indikasi bahwa memang belum di booking ya, belum di booking ya, nggak tahu ya gimana uangnya, gimana nggak tahu, kenapa nggak di booking, nggak tahu, nggak mau suuzon juga, tapi intinya yang pasti belum di booking, kemungkinan besar belum di booking, akhirnya diundur terus, mau di booking nggak di booking, diundur lagi, karena untuk perubahan reschedule ya, ini Bang Isa kasih tahu ya, kalau perubahan reschedule tiket maskapai itu harus ada tambahan biaya. Jadi kalau travel ini sebenarnya mengundur terus, itu kerugian bagi travelnya, kecuali belum di booking gitu. Jadi bagus minimal tuh memang H-30 sebenarnya travel itu sudah booking bener-bener gitu loh. Sekarang Bang, kenapa travelnya itu nggak booking dulu sih Bang, dari awal modal dikit kek, nggak usah nunggu uang jamaah, mungkin itu pertanyaan kalian ya. Kenapa travel tuh nggak booking dulu ya, modal dikit kek gitu, misalnya udah di plot 30 pack gitu ya. Nah, Bang Isa juga pernah ya membookingkan seperti itu. Ada juga karena gini guys, karena sebenarnya ada resikonya cukup besar kalau seperti itu bagi travel. Karena kalau kuotanya nggak terisi, ya itu uang bookingannya hangus. Ya, contoh misalnya di booking 40 packs ya, itu ada peraturan materialisasi namanya. Materialisasi itu minimal harus terisi 90%. Kalau nggak terisi 90%, nggak dilunasin 90%, itu hangus, semua bookingnya itu hangus. Ya, itu ada peraturan seperti itu. Makanya biasanya nih kalian kalau travel umroh ya insya Allah keberangkatan misalnya minggu ketiga atau pekan keempat gitu kan. Untuk mengantisipasi supaya jadwalnya itu bisa kita atur gitu, tapi tanggalnya tuh nggak molor-molor dari itu gitu. Ya. Contoh misalnya minggu ketiga, pekan ketiga November 2024 ya, itu harusnya kalau H-30 uang jamaah udah terkumpul itu bisa di booking kok ya, bisa di booking. Ini indikasinya ini nggak di booking ya, menurut Bang Isa ini nggak di booking sama travelnya, walau alam kenapa ya ada uangnya tapi nggak di booking, mungkin ya seperti apa. Nah ini yang harus dihindari, karena travel umroh ya harusnya ya kita harus satu suara lah, kita harus satu misi bantu jamaah, karena kalau udah satu oknum yang berbuat, trust jamaah itu udah bisa hilang sama travel umroh gitu. Ini harusnya kita semua travel umroh harus sama-sama komitmen gitu.
Dan itulah makanya fenomena umroh mandiri itu cukup besar sekarang. Karena apa? Mungkin sebagian orang terus terang aja udah males pakai travel karena booking nggak berangkat, ya. Terus sampai berangkat tiba-tiba ada pindah hotel gitu kan. Terus yang dijanjikan tidak sesuai seperti itu. Nah, itu kan harusnya travel umroh juga termasuk anak pribadi ya, kita semua travel umroh harus benar-benar menjaga komitmen kepada jamaah, ya. Nah, terus selanjutnya apa sih yang harus dilakukan jamaah seperti ini? Nah, itu yang harus penting juga ya, apa yang harus dilakukan jamaah. Ya, ini kan jamaah terjadi apa ya? Apa ya? Dizolimi ya. Bisa dibilang zolimi ke jamaah gini. Ya, ini kan jamaah termasuk dizolimi sama oknum ya, sama travel. Dijanjiin berangkat sekian, undur. Yang pertama memang harus dipepet terus travelnya ya, dipepet terus travelnya. Terus yang kedua, kalau bisa laporkan kepada Kemenak ya, laporkan kepada pihak Kemenak ya, Kementerian Agama ya. Dan sebelumnya juga jamaah ya itu harus benar-benar kritis ya milih travel ya, jangan karena kenal atau karena teman sama saudara akhirnya ya milih-milihnya karena itu. Coba lihat travelnya, coba lihat travel ini. Nih, bagi jamaah nih, Bang Isa kasih tips ya, tips memilih travel umroh. Coba kalian nggak usah tanya travelnya, Pak, travelnya amanah nggak? Travelnya ini nanti akan komitmen nggak? Semua travel yang bodong atau travel yang bagus pasti ngomongnya amanah. Kalau disuruh ngomong pasti dia jawabnya amanah gitu kan. Tapi bagi jamaah bisa cek ya, cek 1 tahun sebelum keberangkatan ya, cek 1 tahun sebelum keberangkatan. Apakah di situ ada yang protes ya di sosial medianya ya, apakah di konten-kontennya ada yang komen, ada yang nggak berangkat, cek aja 1 tahun sebelumnya. Kalau 1 tahun sebelumnya keberangkatannya benar ya, nggak ada yang protes, testimoni jamaah bagus, insya Allah kedepannya akan bagus ya, insya Allah kedepannya akan bagus ya. Dan juga ini nggak jadi jaminan karena banyak juga kemarin terjadi travel yang cukup besar juga ya, ya terjadi one prestasi juga dilakukan travelnya ya. Jadi sebenarnya memang ini jamaah harus banyak-banyak bersabar ya, banyak-banyak berdoa juga ya sebelum melakukan sesuatu. Dan yang paling penting ya, jamaah kritisnya itu adalah lihat aja setahun sebelumnya, lihat aja keberangkatannya, bukti berangkatnya, testimoni jamaah itu kan udah menjadi bukti. Dan insya Allah itu lebih ampuh dibandingkan kita bertanya, Pak Travel, apakah Anda amanah? Apakah Anda akan komitmen? Ya, itu mah semua orang bisa jawab iya amanah, ya saya amanah gitu kan. Tapi kalau bukti-bukti kemarin, nggak semua orang bisa memberikan bukti. Dan insya Allah kalau kemarin-kemarinnya bagus, ya insya Allah kedepannya akan bagus. Ya. Oke, ya mungkin itu saja di video kali ini. Bagi teman-teman ya, silakan komen mau nanya apa, silakan komen di bawah ini ya mengenai seputar umroh, haji, manasik, Mekah, Madinah dan seputar agama Islam. Kalau misalnya Bang Isa bisa jawab, insya Allah Bang Isa jawab, tinggal komen aja. Dan jangan lupa bantu Bang Isa ya, subscribe, komen-komen, share ya. Karena ini baru nih guys ya, baru YouTube channelnya baru ya, bantulah ini followernya masih, subscriber masih sangat sedikit. Kalah sama IG sama TikTok ya. Oke. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.